wasallam. Sahabat Saikoji dan channel Risalah Al-Muslimun serta Jogrek Tajuk Cirebon, akan saya sampaikan ulasan dan analisis hadis terkait apakah disyariatkan menghadapkan wajah daripada hewan kurban kita menghadap kiblat. Jadi menghadapkan binatang kurban menghadap kiblat sesungguhnya bukan sebagai syarat sahnya ibadah udhiyah ini, bukan syarat sahnya nusuk ini, karena memang tidak didapat satu keterangan pun perintah dari Nabi terkait harus menghadapkan wajah hewan kurban ke arah kiblat. Adapun tentang hadis yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah menyembelih hewan kurbannya dihadapkan ke kiblat, itu hadisnya adalah dhaif. Mari kita lihat. Rawa Jabiru an Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumad dzabhi kabsyain akranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing kibas yang akranain, yang bertanduk, amlahain muju'ain, berwarna putih dan bercampur hitam dan kebetulan sudah dikebiri. Falamma wajahuhuma qala, ketika beliau menghadapkan keduanya hendak menyembelih, beliau mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda ila akhirih. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hingga akhir dari doa itu. Fasamma wa kabbari thumma dzabaha. Lalu beliau mengucapkan bismillah dan takbir. Kemudian beliau menyembelih kedua kurbannya tersebut. Qala Ibrahim bin Tahman an Muhammad bin Ishaq wa fil hadits, Ibrahim bin Tahman meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dan dalam hadis itu disebutkan wa wajjahahuma ila qiblah hina dzabaha, dan beliau menghadapkan kedua kambing itu ke arah kiblat ketika menyembelihnya. Dalam Sunan Al-Kubra diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada jilid ke-9 nomor 267. Dan ada hadis lain yang serupa dengan itu, yang semakna dengan itu, berbeda susunannya aja sedikit. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Kemudian bila kita telisik pada beberapa kitab-kitab yang lain, maka diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian dalam As-Sunan As-Sughra, dan dalam Fadail Awqat, Ibnu Hatim dalam tafsirnya, Ad-Darimi, kemudian juga Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Banyak riwayat semakna yang didapati pada kitab-kitab yang tadi sudah disebutkan. Tapi seluruh jalur periwayatannya itu bertumpu pada Muhammad bin Ishaq, ya, pada Muhammad bin Ishaq. Pada satu jalur Muhammad bin Ishaq itu meriwayatkannya dari Yazid, dari Abu Ayyash, dari Jabir bin Abdullah. Dan pada jalur lain Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Abu Habib, dari Khalid bin Abu Imran, dan dari Abu Ayyash, dari Jabir bin Abdullah. Yang kita catat pada bagian pertama adalah jalur Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Ayyash, dan dari Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Syu'abul Iman, Fadailul Awqat, Ibnu Abu Hatim, kemudian Ad-Darimi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang kedua, jalur lain Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Yazid bin Habib, dari Khalid bin Abu Imran, dari Abu Ayyash, dari Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, As-Sunnah As-Sughra, dan juga oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Maka setelah memeriksa seluruh jalur periwayatan tersebut, maka hadis ini dihukumi sebagai hasan gharib, sebab semuanya bertumpunya pada seorang rawi, yaitu Muhammad bin Ishaq. Ikhwati iman, rawi Muhammad bin Ishaq ini adalah rawi yang diperbincangkan oleh para ahli hadis, kredibilitasnya tentunya. Imam Asy-Syaukani mengatakan tentang Muhammad bin Ishaq ini, hadis Jabir riwayat Ibnu Majah serta diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi, pada sanadnya terdapat rawi bernama Muhammad bin Ishaq. Ia rawi yang diperbincangkan, ya, dia rawi yang diperbincangkan. Dan sayangnya juga
pada sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Ayyash. Beliau termasuk rawi yang tidak dikenal, rawi yang majhul, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya At-Talkhis. Lihat Naulil Autor jilid 4 halaman 184. Mari kita lihat pendapat dari Imam As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Al-Muhadharah Tarikh Misra Al-Qahirah. Beliau mengatakan Abu Ayyash Al-Misri yang meriwayatkan dari Jabir, dari Abu Hurairah, serta darinya Yazid bin Abu Habib dan lain-lainnya, namanya tidak dikenal. Namanya tidak dikenal. Ikhwati iman yang berbahagia, mari kita lihat asar sahabat. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yuhibbu an yuwajjaha bi adzabihati ila al-qiblah inda dzabh. Bahwasanya beliau menyukai agar hewan kurbannya, sembelihannya dihadapkan ke kiblat ketika menyembelih. Warwiya ana Ibnu Jurayj annahu qala fil hadis, bahwa ia berkata dalam hadis itu, innahu kana yuwajjihu dzabihatahu ila qiblah. Sesungguhnya Ibnu Umar biasa menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ya khadiman, asar Ibnu Umar ini diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubro dan dalam Ma'rifah As-Sunnah wal Athar. Kemudian kita lihat Al-Albani mengatakan dalam kitabnya Al-Irwa, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Namun Ibnu Jurayj adalah seorang yang mudallis dalam periwayatan hadisnya karena menggunakan sighahnya itu an-anah, bentuk periwayatan yang tidak bisa dipastikan ketersambungannya dari gurunya yang bernama Nafi, salah seorang murid Ibnu Umar. Karena mudallis tersebut, ya tentu keterangan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Dengan demikian, baik dari hadis-hadis yang sudah disampaikan maupun athar sahabat tadi, bahwa tidak bisa keterangan tersebut dijadikan hujjah atau alasan mengharuskan hewan sembelihan kita menghadapkannya ke arah kiblat ketika disembelih. Adapun riwayat yang sahih dan bisa kita ambil sebagai suatu patokan dan sebagai suatu argumentasi dari dalil-dalil yang ada yang sahih, hanyalah dari riwayat Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang gemuk dan yang bertanduk. Lalu Anas mengatakan, saya melihat beliau menyembelihnya dengan kedua tangannya sendiri, lalu membaca Bismillahi wallahu akbar, dan dengan menginjakkan kakinya pada pangkal leher hewan tersebut. Jadi sudah jelaslah kedudukan bahwa menghadapkan wajah hewan sembelihan kita ke arah manapun tidak masalah, dan tidak ada keutamaan menghadapkan hewan sembelihan kita ke kiblat karena semua dalilnya ada persoalan kelemahan atau kedhaifannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.